Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pemikirannya telah mengajarkan bagaimana seharusnya pendidikan dan bagaimana seharusnya seorang pendidik. Pendidik itu menuntun, bukan menuntut, karena setiap anak telah memiliki garis kodratnya, meski samar-samar, dan tugas pendidik untuk menebalkan garis kodrat itu secara seimbang antara cipta, karsa, dan karyanya, agar tumbuh perpaduan tiga unsur tersebut, yaitu budi pekerti. Pendidikan seharusnya menghamba pada siswa. Artinya, pembelajaran harus berpihak pada siswa. Siswa itu subjek, bukan objek. Pendidik hanyalah fasilitator, bukan instruktur, yang mampu mengasuh dan mengasah anak didiknya dengan asih. Pendidik adalah pamong bagi murid-muridnya dengan berpegang pada trilogi ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut puri handayani, bahwa di depan pendidik haruslah dapat menjadi contoh bagi murid-muridnya di antara murid-murid yang lain. Harus dapat menumbuhkan semangat dan memberi dorongan dari belakang untuk murid-muridnya. Di antara berbagai peran guru, salah satunya adalah guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin, seringkali guru dihadapkan pada permasalahan-permasalahan rumit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Berkaitan dengan pengambilan keputusan ini pun, guru harus dapat mengambil keputusan efektif dengan tetap mengedepankan prinsip bahwa setiap anak adalah unik. Mereka adalah anak-anak yang harus diperlakukan dengan cinta kasih, sehingga keputusan yang diambil tetap berpihak pada murid. Keputusan yang diambil merupakan hasil dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan diajarkan oleh kita melalui penerapan budaya positif. Nilai-nilai positif mengarahkan kita mengambil keputusan terkait dilema etika yang berpihak pada kepentingan pendidikan pada murid. Nilai-nilai yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Di dalamnya memuat mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Prinsip ini harus dipegang ketika kita berada pada posisi dilema etika benar lawan benar atau pada posisi rujukan moral benar lawan salah. Nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan manifestasi pengimplementasian kompetensi sosial emosional. Proses pengambilan keputusan berkaitan juga dengan coaching. Di dalam coaching, coach menuntut coachee untuk dapat menemukan jalan keluar dari permasalahannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan efektif yang menggali potensi atau kekuatan coachee, sehingga pada akhirnya coachee dapat mengambil keputusan sendiri terkait apa yang akan ia lakukan untuk mengatasi permasalahannya. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan, terutama 9 langkah pengambilan keputusan, dapat diterapkan dalam coaching. Karena di dalam 9 langkah pengambilan keputusan, antara lain terdapat langkah di mana kita harus mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menganalisis pihak-pihak yang terlibat, fakta-fakta yang relevan, dan opsi-opsi yang dapat diambil sebagai keputusan. Hal ini sejalan dengan teknik Tirta di dalam coaching, yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di
Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kompetensi sosial dan emosional guru juga sangat dibutuhkan. Di antara kompetensi sosial emosional adalah kesadaran diri, pengelolaan diri, mengelola emosi, dan fokus pada tujuan. Kesadaran sosial empati, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jika dalam pengambilan keputusan, guru menerapkan kompetensi sosial emosionalnya, maka niscaya keputusan yang ia ambil akan merupakan keputusan yang tepat. Untuk permasalahan atau kasus yang menyangkut masalah moral atau etika, pengambilan keputusan haruslah tetap mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal, terutama dalam langkah penentuan nilai benar atau salah. Sekali lagi, apabila dalam langkah ini hanya mempertimbangkan nilai yang diyakini secara pribadi, maka mungkin saja keputusan yang diambil menjadi bersifat subjektif, sehingga tidak efektif. Dalam hal ini, guru dapat menerapkan nilai-nilai kolaboratif dan reflektif, yaitu meminta masukan atau saran dari orang lain tentang keputusan yang akan diambil dan merefleksikan kembali keputusan yang telah diambil. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus dilema etika yang telah dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan seharusnya akan menghasilkan keputusan yang efektif, karena telah melalui proses yang runtut dan terarah dalam mengambil dan menguji keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan mampu mengakomodasi sebagian besar pihak-pihak yang terlibat. Hal ini tentu saja akan berdampak positif pada semua pihak dan mendukung terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Secara pribadi, kesulitan yang saya hadapi dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang berkaitan dengan murid adalah masih kurangnya pemahaman tentang perubahan paradigma di dalam pendidikan, terutama berkaitan dengan penegakan disiplin atau penerapan budaya positif di sekolah. Di antara rekan-rekan sejawat, masih terdapat perbedaan sudut pandang tentang cara penegakan disiplin di sekolah, karena sudah merupakan budaya yang sudah diterapkan sejak lama. Di samping itu, masih ada kekhawatiran dalam diri saya mengenai keputusan yang saya ambil. Apakah sudah benar-benar keputusan yang tepat, yang tidak melukai pihak lain, dan bermanfaat bagi orang banyak? Pengambilan keputusan yang diambil ini akan mempengaruhi pengajaran yang dilakukan sehingga akan memerdekakan murid, karena keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berpihak pada murid. Misalnya, pengambilan keputusan, guru akan melakukan proses pembelajaran yang menuntun bukan menuntut, dan memberikan kesempatan bagi murid untuk dapat mengekspresikan pemahamannya dengan berbagai cara sesuai dengan minat murid. Dengan menerapkan hal ini, berarti guru telah memberikan kemerdekaan belajar bagi murid dan kemerdekaan untuk memutuskan hal baik yang akan ia presentasikan untuk menunjukkan pemahamannya sebagai hasil belajar yang telah ia lalui. Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memasukkan keterampilan sosial emosional, dan menanamkan budaya positif, maka diharapkan murid-muridnya
akan belajar dengan senang dan nyaman, sehingga akan menumbuhkan suatu komunitas well-being. Pada akhirnya nanti murid-murid akan mencapai profil pelajar Pancasila yang menjadi muara pendidikan di Indonesia. Berbekal hal tersebut, di masa depan mereka akan tumbuh menjadi sosok yang mampu mengambil estafet kepemimpinan negeri ini. Sebaliknya, ketika seorang guru mengambil keputusan yang salah atau kurang bijaksana yang melukai murid, maka bisa jadi berdampak buruk bagi masa depan murid. Keputusan yang salah bisa membuat murid merasa trauma atau rendah diri, sehingga tidak mau lagi untuk mengembangkan diri dan potensinya. Oleh karena itu, bagi seorang guru, keputusan yang tepat yang berpihak kepada murid menjadi sangat penting. Sebelum memutuskannya, seharusnya lah keputusan itu telah melalui proses panjang dengan berbagai pertimbangan. Pada akhirnya, karena dalam menjalankan tugasnya, guru pasti dihadapkan pada situasi di mana ia harus mengambil keputusan. Maka, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran merupakan suatu hal yang harus dipahami dan dikuasai oleh guru. Dengan kata lain, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai kasus. Untuk dapat melakukannya, guru harus memahami berbagai hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya adalah filosofi pendidikan, keberpihakan pada murid, kesadaran tentang keunikan dan keanekaragaman murid, kompetensi sosial emosional, paradigma dalam dilema etika, prinsip berpikir untuk menyelesaikan dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru harus memahami kebutuhan belajar murid. Inilah pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan yang diambil dengan kesadaran penuh, dengan mempertimbangkan relasi, empati, dan tanggung jawab, bukan keputusan emosional. Keterampilan coaching juga dibutuhkan karena proses ini dapat digunakan untuk membantu murid mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Di samping dapat pula diterapkan pada rekan sejawat. Jadi, materi yang telah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak ini dari modul 1 sampai dengan modul 3 merupakan hal yang berkaitan erat satu dengan yang lain, sehingga sudah seharusnya dikuasai oleh terutama calon guru penggerak untuk dapat mewujudkan salah satu perannya, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Dalam situasi tertentu, ada hal-hal di luar dugaan itu muncul. Semisal penggunaan dana kas kelas yang dipakai bendahara kelas, gitu ya. Kasus ini terkait paradigma dilema etika benar lawan benar, yaitu paradigma rasa keadilan lawan rasa kasih sayang, yang merujuk pada resolusi berpikir berdasar peraturan. Ada dilema moral yang diuji guru terkait etika profesi yang dijabatnya saat bendahara kelas memohon kepada guru agar diampuni. Bila salah mengambil keputusan, tentu berdampak kepada rasa kepercayaan murid di kelas terhadap guru tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, kasus pengambilan keputusan sudah pernah saya alami sebagai guru terhadap murid. Misal terkait tentang perbuatan siswa curang saat melakukan ujian.
Saat itu saya memanggil dan mendudukkan siswa tersebut untuk diambil keterangannya. Saat saya mengambil keterangannya itu adalah di ruang ujian setelah tes berakhir tentunya. Saya saat itu mengambil secari kertas untuk ditulis oleh siswa tersebut yang berisi surat pernyataan agar siswa itu tidak mengulangi perbuatan curang di kemudian hari, dan ditandatangani siswa serta diketahui oleh orang tua. Setelah saya mempelajari modul ini, sangat jelas perbedaannya karena saya diajarkan untuk memahami permasalahan terkait dilema etika dan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian. Hal ini sangat berpengaruh buat saya ke depannya. Dampak buat saya yang pertama, saya bisa memetakan permasalahan dilema etika itu benar lawan benar atau bujukan moral, yaitu benar lawan salah. Memahami betul 4 paradigma dilema etika sampai pada trilema prinsip resolusi, yang pada hasil keputusan itu setidaknya tidak saling merugikan kedua belah pihak. Modul ini sangat berguna buat saya sebagai guru dan juga pemimpin. Kelak, bila Allah meridhoi menjadi pemimpin sekolah, materi di modul ini sudah pasti saya terapkan secara baik dan benar, mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.